Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, saya akan membacakan pidato tentang bencana alam dalam pandangan Islam, seperti ketentuan judul yang telah disediakan oleh panitia. Saya Alika dari SD 05 akan menjelaskan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Bencana alam semua terjadi atas kehendak Allah yang kita tidak bisa menolaknya. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itulah salah satu ayat yang menegaskan kepada kita bahwa bencana alam adalah ujian dari Allah. Dan ada juga karena azab dari Allah. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41. Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Islam, bencana alam adalah ketetapan Allah atau sunnatullah yang berfungsi sebagai ujian keimanan, peringatan akan dosa, dan pengingat akan kebesaran Allah, serta kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan diri. Bukan hanya fenomena biasa, bisa menjadi pelebur dosa bagi orang-orang yang saleh, namun juga bisa menjadi azab karena perbuatan manusia yang merusak alam. Sehingga responnya adalah tawakal, berdoa, dan kembali kepada Allah. Bencana alam tidak bisa kita hindari, karena itu adalah ujian dari Allah. Dan ada juga karena perbuatan manusia yang merusak alam, seperti menebang hutan dan tidak menanamnya kembali. Padahal pohon-pohon yang besar perlu waktu hingga 10 tahun agar mereka kembali kokoh dan tinggi. Padahal pohon-pohon itulah yang menjadi resapan air jika hujan. Mungkin tidak terasa jika hujannya sesekali, namun akan berdampak jika hujannya turun berhari-hari, seperti yang terjadi pada Sumatera baru-baru ini. Kita harus menuntut ilmu dan belajar dan paham bila Allah berkehendak baik maupun buruk, karena itu adalah kehendak Allah yang kita harus bisa mengambil hikmah dari semua itu. Makna bencana alam dalam Islam. Yang pertama, ujian. Bisa menjadi ujian dari Allah supaya kita lebih meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, peringatan akan dosa-dosa yang telah kita perbuat kepada Allah dan dosa-dosa yang kita perbuat kepada manusia karena melakukan tindakan-tindakan merusak alam demi memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, azab atau siksaan, konsekuensi moral dan spiritual ketidakpatuhan manusia terhadap hukum ilahi, seringkali disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka perbuat. Yang terakhir atau yang keempat, pengingat akan kebesaran Allah, bahwa Allah itu maha besar dan kita lemah, sehingga perlu kembali kepadanya. Itulah yang hanya bisa saya sampaikan pada pidato kali ini. Bisa kita simpulkan bahwa bencana alam adalah azab dari Allah, dan ada juga karena perbuatan manusia yang merusak alam, seperti yang terjadi pada Sumatera.
Terlihat air tidak hanya membawa batuan, tapi juga membawa lautan, pepohonan, dan kayu-kayu yang ditebang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pidato kali ini. Banyak kata yang salah dan khilaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.